Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Dari mana ini, Pak? Dari rumah. Oh. Ada Bu Kades. Oh, bukan desnya ada di dalam, Pak. Ah, ada keperluan apa ini, Pak? Mau ketemu Bu Kades. Oh, iya. Ini dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Eko, masih Oh. sepupu dari Bu Kades. Oh, Pak Eko ya. Oh, bentar ya, Pak. Saya ke ruangan Bu Kades dulu. Nanti saya panggil Bapak ya. Permisi, Bu. Ada yang nyari Ibu. Iya, Pak. Silakan masuk, Pak. Loh, Bu, Sehat? sehat. Ini ada perlunya sama ibu ini. Sekarang yang Ibu Kades. Nah, kebetulan kan kita keluarga kan Bu, sepupu ibu aku. Maksudku gini dulu. Dengar kan ini ada proyek pengerasan jalan Dusun Larang. Maksudku Bu, sama pula proyek itu Bu. Nanti bisa lah, Ibu aturlah sedikit ini apanya, administrasinya. Jangan dikasih Bu, Ya. Bu, ini laporan realisasi kita yang kita bawa ke Pemdes, mau ditandatangani ya, Bu. Pak. Pak Sekdes ya? Oh, iya. Des, Bu. ini ada. Duduk dulu, Des. Nah, ini yang kemarin yang proyek di Kampung Lalang itu, ini pemilik ibu kemanaan ya kan? Bisa lah ya dikasih ke dia ya, kemanaan ibu ini ya. Oh, proyek pengerasan jalan itu ya, Bu? Iya. Yang 350 meter. Hmm. Gini Bu, kita secara aturan di desa kita kan pelaksanaan pengelolaan proyeknya kita memakai sistem swaklola. Jadi kita tidak bisa menggunakan pihak ketiga karena dari hasil musyawarah kita itu kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan sistem swaklola, di mana ada tim pelaksana kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di situ. Jadi nanti sistemnya juga pekerjanya juga dari masyarakat sekitar, masyarakat yang tidak mampu nanti kita pekerjakan di situ. Jadi tidak bisa kalau kita melaksanakan dengan sistem pihak ketiga atau diborongkan dulu. Nah itu nanti kita menyalahi aturan dan nanti takutnya kita terkait proses hukum yang akan kita jalani. Seperti itu Bu. Rumah Pak Sekdes, kita kan masih keluarga sama Bu Kades. Bisa lah diatur nanti itu administrasinya. Ini Pak, kalau kita di pemerintahan kita tidak ada cerita keluarga. Kita semua diatur oleh aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita juga dan Bu Kades juga bersama-sama kita di pemerintah Desa Pengerang juga sedang proses pendampingan hukum dengan pihak Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan dengan nama program dari Kejaksaan yaitu Jaga Desa, sehingga kita tidak bisa main-main dengan program kegiatan yang ada di desa. Maka dari itu kita harus juga berkoordinasi, berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan supaya kita tidak melanggar aturan yang ada. Seperti itu Pak. Pak Ustadz, ini loh, banyak Pak Ustadz. Apa? Oke, sip. Yuk. Ini minta kau tuh nih, perlu jago ini. Kita lagi nganu ribut di nang kampung iki Pak Ustadz. Eneng pula iki keluarga Kades iki njaluk proyek iki omonge. Dari kabar-kabar iki ribut lagi nang kampung kita iki. Gak boleh ngomong ngono. Nah ini pertanyaan-pertanyaan aku tekon nang kantor. Nah, itu Pak Sekdes datang mau lewat itu, datang itu panggil aja dulu biar jelas kita tanya sama dia. Des, ini bentar Pak Sekdes. Pak Sekdes. Itu Pak, gimana Pak? Begini ya Pak Sekdes kan. Jadi kan di dusun kita ini kan dusun kita ini ribut masalah dengar-dengar katanya kan ada titipan proyek untuk saudara Bu Kades. Sebetulnya itu kan nggak boleh Pak ya. Nah, jadi saya minta konfirmasi sama Bapak lah selaku Pak Sekdes di desa ini. Oh,
Oh gitu, baik Pak. Sebelum kegiatan pelaksanaan pembangunan kita laksanakan di desa, kita namanya ada tahapan Pak, tahapan perencanaan. Kita ada namanya rencana kerja pembangunan desa yang kita susun sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi untuk tahun 2025 ini perencanaannya itu sudah mulai di tahun 2024 Pak. Kita proses tahapannya melalui musyawarah dusun, pengusulan dari masyarakat. Baru setelah musyawarah dusun kita lakukan musyawarah di desa, kita tim penyusun RKP melakukan penyusunan rancangan, baru kita musyawarahkan di desa. Pada saat penyusunan APBDes kita juga melaksanakan musyawarah desa. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita laksanakan berdasarkan anggaran yang ada, dan kegiatan itu kita ambil dari RKP yang kita susun sebelumnya. Jadi tidak ada proyek titipan dari si ini, si itu, atau dari keluarga kepala desa, itu tidak ada. Yang ada itu memang kita mengambil prioritas pembangunan itu berdasarkan usulan dari masyarakat. Seperti itu Pak. Nah, dan saat pelaksanaan kita tidak melakukan bagi-bagi proyek, kita tidak seperti itu. Karena kegiatan pembangunan di desa kita, khususnya infrastruktur, kita laksanakan dengan sistem swakelola. Ada namanya kita bentuk TPK, tim pelaksana kegiatan bidang pembangunan. Tim itulah nanti yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut dengan melibatkan masyarakat sekitar. Nah, jadi nanti pekerjanya nanti juga diambil dari masyarakat sekitar. Jadi tidak ada yang bisa bermain-main dengan proyek pembangunan yang ada di desa. Nah, seperti itu Pak alur ceritanya. Mungkin nanti kita juga akan melakukan musyawarah desa terkait perubahan APBDes karena adanya perubahan anggaran sesuai dengan PMK nomor 81 tahun 2025 yang baru-baru ini ditetapkan terkait adanya tidak salurnya dana desa. Nanti supaya Bapak juga tahu prosedur seperti apa yang di desa laksanakan, Bapak nanti datang aja pada saat musyawarah desa perubahan APBDes ya Pak ya. Bisa juga ya Pak ya masyarakat? Iya, Bisa. oh, bisa Pak, karena memang itu terbuka untuk masyarakat sekitar, masyarakat desa kita. Jadi nanti apa unek-unek Bapak yang ada di pikiran Bapak supaya jelas bisa Bapak ajukan atau sampaikan di musyawarah desa tersebut supaya semua jelas, tidak ada asumsi-asumsi yang nanti ujung-ujungnya timbul prasangka negatif Pak. Juga bisa disampaikan ke masyarakat yang lain, siapapun yang mau hadir di musyawarah desa itu terbuka sifatnya. Seperti itu Pak. Saya jelas Pak ya. Jelas Pak lah. Oke lah Pak ya. Baik Pak. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Kita Pangarungan melayani dengan sepenuh hati. Cepat tanggap tuntas.